Blak-blakan ex-kepala BAIS soal bisnis besar obat ilegal yang dikelola warga Aceh dan peran tentara. Ex-kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto membeberkan terkait bisnis seputar obat ilegal yang melibatkan warga Aceh. Warga Aceh yang disasar adalah mereka yang di perantauan dan mengalami kesulitan ekonomi. Bisnis ini juga melibatkan tentara sebagai penagih jika ada yang tidak mau bayar setoran. Turut membenarkan bahwa banyak anak muda Aceh di Jakarta terjerat sindikat obat ilegal atau terlarang. Fakta ini terungkap usai kasus penculikan dan pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Maskur oleh 3 prajurit TNI menggemparkan Indonesia. Seperti diketahui, Imam Maskur diculik dari toko kosmetik miliknya di Jalan Sandratek di wilayah Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Sabtu 12 Agustus 2023 sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beberapa hari kemudian, jenazah Imam Maskur ditemukan warga Mengambang di Bendungan Curug, Karawang, Jawa Barat. Disinyalir Imam Maskur terlibat penjualan obat terlarang melalui toko kosmetiknya. Hal itu diduga diketahui oleh 3 prajurit TNI yang menyamar menjadi polisi dan menculiknya untuk memeras keluarga Imam. Usai hebohnya kasus Imam Maskur, fakta-fakta lain kemudian bermunculan, di mana disebutkan bahwa ada banyak anak Aceh di Jakarta yang sebenarnya terjerat obat ilegal. Hal tersebut dibenarkan oleh Soleman Ponto saat pembawa acara menyebutkan soal pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Mendapati pertanyaan itu, Soleman Ponto ikut membenarkan bahwa banyak anak muda Aceh di Jakarta yang terjerat bisnis obat ilegal. Bahkan menurutnya, bisnis obat ilegal ini memiliki jaringan yang sangat besar dan sudah ada sejak lama. Soleman menjelaskan sindikat penjualan obat terlarang ini jumlahnya cukup besar. Menurut Soleman, sindikat ini merupakan gabungan dari sejumlah toko yang menjual obat terlarang dengan berkedok toko kosmetik. Jumlahnya, kata Soleman, minimal 60 toko yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya, serta semuanya dikelola oleh warga asal Aceh. Tak hanya itu, Soleman juga mengungkap cara kerja para sindikat jaringan penjual obat ilegal ini di Jakarta, di mana ada peran seorang bos besar. Kemudian merekrut para perantau asal Aceh yang mengalami kesulitan ekonomi. Para perantau kemudian ditawarkan untuk menjual obat ilegal hingga akhirnya mereka terjerat dalam sistem tersebut. Kalau sudah masuk pada sistem itu, sambung Soleman Ponto, disinilah peran tentara menjadi tukang tagih jika mereka tidak memberikan setoran dari hasil penjualan.